Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ketemu lagi di channel saya Al-Mustari. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda wakaf yang ada di Al-Quran. Tentunya tanda ini sangat berguna bagi kita ketika tilawah, di mana kita harus berhenti dan juga di mana kita harus wasol. Tanda wakaf di Al-Quran ada 6. Pertama ada huruf mim, yang mana mimnya ini ekornya ke samping ya, bukan ke bawah. Ini namanya wakaf lazim. Wakaf lazim artinya harus berhenti. Kalau ada tanda mim namanya wakaf lazim dan kita harus berhenti. 2. Ada wakaf qaf lam, namanya al-waqfu aula, artinya lebih baik berhenti. Jadi teman-teman kalau tilawah dan menemukan wakaf seperti ini, maka lebih baik berhenti. Ketiga ada wakaf huruf jim, namanya wakaf jaiz. Wakaf jaiz artinya boleh berhenti atau lanjut. Derajatnya antara wasol dan juga wakaf sama ya. Yang keempat ada 2.3. 2.3. Ini namanya wakaf mu'anaqah. Wakaf mu'anaqah artinya berhenti di salah satu tanda dan tidak boleh berhenti di keduanya. Jadi teman-teman kalau menemukan wakaf seperti ini, ada titik 3, ada 2 ya titik 3-nya, maka berhentilah di salah satu tanda, baik yang pertama ataupun yang kedua. Selanjutnya yang kelima ada wakaf shad lam, seperti ini tulisannya. Nah, ini namanya al-waslu aula. Al-waslu aula artinya lebih baik lanjut atau lebih baik wasol. Yang terakhir ada wakaf lam alif. Lam alif namanya la waqfa. La waqfa. Nah, artinya jangan berhenti. Jangan berhenti. Teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa wakaf di sini ada yang harus berhenti, kemudian ada juga yang jangan berhenti. Sifatnya bukan antara wajib dan juga haram. Artinya kalau kita menemukan wakaf mim, terus kita lanjut, oh itu wajib berhenti, sehingga kalau tidak berhenti itu dosa. Nggak gitu juga ya. Terus kalau kita menemukan wakaf lam alif, oh nggak boleh wakaf di sana, tapi kita malah wakaf, hukumnya dosa. Nggak gitu juga ya. Sifatnya bukan dosa ataupun tidak. Oke, selanjutnya kita akan latihan ya. Silakan perhatikan ayat berikut ini. Nah, di ayat ini ada wakaf qaf lam atau al-waqfu aula dan juga ada wakaf lazim. Artinya di sini berhenti dan di sini juga berhenti. Saya contohkan. Kadzalikal adzab wal'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ayat selanjutnya di sini ada wakaf titik 3, ada 2. Ada yang pertama sebelum kata fihi, yang kedua setelah fihi. Artinya kita berhenti di roiba boleh, di fihi juga boleh, tapi tidak boleh berhenti di keduanya. Saya contohkan berhenti di tanda yang pertama. Dzalikal kitabu la dhaib fihi hudal lil muttaqin. Sekarang saya contohkan berhenti di tanda yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Nah, sekarang perhatikan lagi ayat yang ketiga. Di sini ada dua tanda ya. Di sini ada jim, di sini jim. Jim artinya boleh berhenti, boleh lanjut, sama derajatnya. Saya contohkan dulu yang berhenti. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di wakof yang pertama saya diwasolkan ya, sedangkan di tanda yang kedua saya wakofkan. Artinya boleh ini ya. Kalau kuat nafasnya disatukan. Kalau merasa tidak kuat nafasnya di wal ar berhenti, di wayumit juga berhenti. Boleh ya. Selanjutnya ada tanda wakof lam alif atau la waqfa. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Nah, di sini sebaiknya tidak berhenti ya, melainkan terus diwasolkan. Pertanyaannya, kalau ada tanda wakof lam alif tapi berada di akhir ayat, apakah lebih baik berhenti atau disambung saja? Nah, teman-teman sekalian, kalau memang ada di akhir ayat, maka berhenti saja, karena wakof di akhir ayat itu adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang kedua, kalau saya berhenti di jami'a di sini, apakah saya berdosa atau tidak? Tidak ya. Hukumnya di sini bukan antara dosa atau tidak ya. Apalagi kalau teman-teman contohnya punten ya, bengek gitu ya. Gak kuat nih, cuman kuat yang sampai sini, dia berhenti aja dan langsung disambungkan dari tsumma yunji, begitu ya. Kemudian nih, contoh yang terakhir ada wakof sod dan lam atau al-waslu aula, artinya disambung lebih baik. Artinya kalau disambung lebih baik, kalau berhenti boleh gak? Boleh dong, tetapi lebih utamanya diwasolkan. Artinya kalau teman-teman ya agak kuat, bengek gitu ya, berhenti saja di indallah. Oke, saya contohkan yang diwasolkan. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Nah, seperti itu kalau diwasolkan dan itu yang diutamakan. Kalau diwakofkan, ya mangga, takutnya gak kuat napasnya. Contohnya seperti ini. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Nah, seperti itu contoh yang diwakofkan. Boleh kok keduanya, tetapi yang lebih utama diwasolkan. Itulah teman-teman sekalian pembahasan tentang tanda-tanda wakof dan juga praktiknya dalam ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bisa difahami dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.